Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan modul 3.1.A.7, demonstrasi kontekstual, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya didampingi oleh Bapak Sunarto sebagai fasilitator, kemudian Ibu Haja Rahmawati sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri, Rahaya Najaila, calon guru penggerak Angkatan 4, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Yang pertama, saya akan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan di sekolah. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan sosialisasi mengenai materi-materi yang saya dapatkan selama masa pendidikan calon guru penggerak dengan melakukan aksi nyata pada teman-teman guru melalui MGMP ataupun komunitas praktisi. Yang ketiga, saya akan menerapkan hal-hal baik yang sudah saya peroleh selama masa pendidikan calon guru penggerak dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di masyarakat, sehingga dapat menjadi role model bagi rekan guru dan siswa. Pertanyaan kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah awalnya adalah saya akan selalu menerapkan 3 dasar dalam pengambilan keputusan, yaitu mendasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, kemudian berpihak pada kepentingan murid, dan yang ketiga didasarkan pada rasa tanggung jawab. Kemudian, untuk langkah berikutnya, saya harus dapat memilah apakah permasalahan itu merupakan dilema etika ataukah hanya bujukan moral saja. Untuk mengambil keputusannya, maka saya harus melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dengan langkah-langkahnya yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian langkah kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, sebab ini penting dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat, saya melakukan pengujian benar atau salah dengan melalui uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. Langkah kelima, melakukan pengujian paradigma benar atau salah. Paradigma ini ada 4, yaitu individu melawan masyarakat, kebenaran melawan kesetiaan, keadilan versus belas kasihan, dan jangka pendek versus jangka panjang. Kemudian langkah keenam, melakukan prinsip pengambilan keputusan. Ada 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu pertama, berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Langkah ketujuh, melakukan investigasi opsi trilema, yaitu memilih keputusan di luar dari yang telah saya putuskan. Kemudian kedelapan, membuat keputusan. Dan yang kesembilan, meninjau lagi keputusan dan merefleksikan. Pertanyaan berikutnya, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, atau hari apa? Dan catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Saya akan menerapkan begitu ada hal-hal yang mengharuskan saya mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Atau siapa orang-orang yang akan menjadi teman diskusi saya untuk menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil telah tepat dan efektif. Yang menjadi pendamping saya, pertama, itu kepala sekolah dengan pengalaman beliau sebagai manajer di sekolah dan memiliki pengalaman dalam pengambilan keputusan. Kemudian rekan-rekan guru sebagai teman saya berkolaborasi, kita bisa saling berbagi pengalaman. Kemudian murid-murid saya sebagai mitra saya dan pengawas pembina. Demikian, salam dan bahagia. Terima kasih. Salam.